Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ketua RW 1 dan seluruh Ketua RT dari 1 sampai 14 sebetulnya, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Fatahillah dan seluruh jamaah keluarga besar yang berbahagia, para alim, para ulama, para asatidz, para hujjah, tokoh masyarakat yang saya taklimi, penata acara yang saya taklimi. Berbahagia sekali pada malam hari ini tingkatan RW mengadakan majelis taklim. Ini luar biasa. Biasanya RT RW kumpul itu kan urusannya lingkungan gitu ya. Ini urusannya taklim. Ini luar biasa. 3 tahun yang lalu saya diundang Camat Cisaga Ciamis itu mengadakan kajian bulanan di kantor kecamatan. Langsung ada 17 kelurahan hadir, kurang lebih 2000. Saya tadi bayangin ini kalau 14 RT, 1 RT 20 orang, maknanya 280 orang ngaji tiap bulan. Luar biasa, betul. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, menunjukkan arti bahwa Sumur Batu khususnya RW 1 ini orangnya, takwanya luar biasa. Alhamdulillah. Lebih-lebih kita berada pada saat ini di bulan yang dimuliakan Allah, bulan
RT 1 sampai 14 semuanya sehat, semuanya berkah. Kenapa? Karena kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan orang soleh berkah. Saya tanya, kita nyari semut hitam 2 semut dijual kira-kira laku apa tidak? Gampang, saya ulang. Ada orang bawa 2 semut dibawa ke pasar dijual. 2 semutnya kira-kira laku apa enggak? Tapi ada semut nempel di rambutan, satu ikat rambutan harganya 15.000. Semut 3 tadi harganya berapa? Hah? Berapa harganya semut 3 tadi? 15.000. Kenapa? Nempel di rambutan. Kita bukan orang soleh, kita bukan orang alim. Kumpul orang soleh, kumpul orang alim jadi satu nanti. Alhamdulillah. Ini kalau dikasih kursi suruh ceramah 2 jam. Kalau bebas itu ceramah setengah jam kelar. Jadi satu apa tadi? Banyak puasa di bulan Rajab. Kalau bisa 3 hari, karena faedahnya sebagaimana puasa 900 atau amal kebaikan 900 tahun, atau 1 hari 30 hari dia berpuasa. Kemudian dalam hadis berikutnya disebutkan sesiapa yang berpuasa 7 hari baik berputus maupun berturut-turut, makanya tanggal 2 puasa, tanggal 3 makan, tanggal 5 makan, tanggal 6 puasa gitu. Ini kan bersela-sela sampai 7 hari ghuliqatin nar, pintu neraka ditutup. Orang itu tidak bakalan dimasukkan. Kenapa? Karena pintu nerakanya sudah ditutup. Sesiapa yang berpuasa di bulan Rajab 8 hari dibuka 8 pintu surga. Ini hanya diberikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, anjuran pertama, istighfar. Mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah di bulan Rajab. Ulama kita sudah ngajari istighfarnya bagaimana? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ayo baca. Rabbighfirli Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali dibaca pagi 70, sore 70? Gampangnya lepas maghrib 70, lepas subuh 70. Subuh membuka siang hari, kemudian maghrib membuka malam hari. Sesiapa yang istighfar pagi 70, malam atau sore maghrib 70, akan terhapus seluruh dosa-dosanya. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad ketika berbuat salah dan dosa, sama malaikat belum dicatat salah, belum dicatat dosa, ditunggu sampai 8 jam. 8 jam dia istighfar, dihapus itu dosa. Tapi mereka yang berbuat salah atau melakukan kesalahan belum dicatat, dia baik langsung dicatat satu. Nanti malam Jumat pengajian bulanan tingkat RT Simunan, tiba-tiba ada tamu, dan tamu itu rupa-rupanya menguntungkan. Kenapa? Janjian punya utang 20 juta mau dibayar. Baru dengan takdir, kira-kira ada tanda takdir apa 20 juta? Sama dengan orang taman kota ya. Ya. Kalau yang itu kan warisan Nabi, kalau harta itu kan warisannya korun, betul tidak? Betul tidak? Orang mau harta, nggak
Pendek apa panjang? Panjang apa pendek? Apanya? Panjang tapi untuk taat kepada Allah. Istighfar itu ternyata bisa menghilangkan seluruh kesusahan. Atau lama dulu orang mengalami kesusahan ekonomi, kesehatan dan seterusnya, banyak istighfar. Kenapa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lingkungan itu, penduduk itu, kalau barang-barang kumpul lalu istighfar kepada Allah, musibah bencana akan ditolak oleh Allah. Ayat ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa satu kelompok, satu kaum, satu bangsa, satu negara. Wa hum yastaghfirun. Orang-orang yang berbuat dosa lalu mohon ampun berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hanafi yang disebut Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Irak. Tepatnya beliau di Kufah, jadi Irak Selatan. Kemudian ada orang yang cintanya kepada Imam Hanafi itu tempatnya di Baghdad. Jaraknya Baghdad dengan Kufah itu 180 km. Dibayangkan Imam Hanafi kemudian setiap saat istighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindunya Imam Hanafi untuk datang ke Baghdad tak bisa ditahankan. Akhirnya beliau jalan. Waktu itu kan belum ada apa, soal belum ada Innova apalagi Garuda, betul tidak? Paling top orang pada masa itu karena padang pasir, naiknya naik onta, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Akhirnya begitu datang di Baghdad, dia masuk ke masjid. Masjidnya sederhana tapi luas. Begitu mau istirahat dalam masjid, rupa-rupanya sama apa yang ngurus masjid itu namanya bersih-bersih. Marbotnya masjid diusir. Saya keluar, ini tempatnya sholat, bukan tempatnya istirahat. Kalau istirahat di luar sholat. Sekarang kan ada yang gitu ya. Kemarin viral di Sumatera Utara itu ada musafir, apa? Istirahat di masjid ditendangnya berpati. Gitu. Alhasil apa? Imam Hanafi keluar. Begitu keluar ada penjual roti. Mulutnya itu gerak-gerak terus itu. Gerak-geraknya mulut itu apa sih namanya? Kalau orang Jawa bilang itu umi-umi, kan istilahnya. Pokoknya mulutnya gerak tapi nggak ada suaranya apa namanya? Umi-umi ya. Umi-umi. Ditanya sama Imam Hanafi, wahai anak muda, dari tadi saya lihat kok mulutmu gerak-gerak terus ya Syekh. Saya tidak pernah kering lisan saya selalu istighfar. Sehingga apa yang mau Allah berikan, saya minta kepada Allah pabrik roti diberi pabriknya plus dengan karyawannya. Saya minta kepada Allah cabang di mana-mana, hampir seluruh Baghdad itu pojok negara ada toko roti saya. Saking berkahnya istighfarnya, ada dua roti tadi yang tak ganti. Cuma ada satu hal saya yang sampai sekarang permintaanku kepada Allah belum terkabul. Apa itu? Kepingin ketemu ulama besar saatnya menjaga yang telah menang, yaitu Imam Hanafi. Dipeluk dengan Imam Hanafi berderajat mata. Begitu dasarnya istighfarnya bukan roti, menggerakkan hatinya Imam Hanafi datang ke Baghdad. Kuatan. Lalu di bulan Rajab diajarkan apa? Memperbanyak sedekah. Apa? Sedekah. Apa tadi udah direncanakan ada satu anak yatim, du'afa, betul tidak? Ada Jumat berkah, betul tidak? Ini lebih-lebih di bulan Rajab. Kenapa? Karena sedekah itu bisa mendatangkan 1000 berkah. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu ada burung yang suaranya geru itu kan di sini belum namanya. Burung kalau berputar dan berputar ya. Yang geru kalau itu musuh itu namanya apa? Kalau di tempat saya namanya tegugur. Saya nyari apa pasnya itu nggak ada. Burung
ketika burung ini sudah punya telur, punya anak, jangan kau ambil. Akhirnya apa? Burung itu telur beranak sama orang itu diambil lagi. Berarti mengingkari janjinya. Ngadu burung dengan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, anak saya diambil, bagaimana kami akan berterbang? Tidak. Ketika anak saya 3 sudah mau berterbang, diambil sama orang ini. Nabi Sulaiman kemudian memanggil Ibrit. Jin Ibrit itu disuruh nunggu burung itu sampai bisa terbang. Karena Nabi Sulaiman raja, jin pun tunduk patuh kepada Sulaiman. Ditunggunya sama jin Ibrit itu mulai bertelur sampai mau terbang. Tiba-tiba orang yang biasa ambil itu anaknya mogok makan, nangis terus minta diambilkan burung itu. Yang namanya orang tua biasanya anaknya minta apa saja dituruti kan dalam mampu, betul tidak? Anak minta motor dibeliin tidak? Dibeliin. Anak minta rokok dibeliin kalau mampu. Anak minta mobil dibelikan kalau mampu. Akhirnya apa? Dengan terpaksa diambil. Tapi sebelum mengambil burung tadi, ada pengemis yang hebat kelaparan minta makan. Dikasihnya oleh orang yang mengambil burung tadi sepotong roti. Kemudian Ibrit yang ditugasi nunggu burung tadi supaya tidak diambil orang. Kalau mereka kata Nabi Sulaiman, kamu potong tangan dan kakinya, satu bentuk sanksinya. Ternyata apa Bapak Ibu hadirin yang terjadi? Ketika orang tadi mau mengambil, ternyata datang 2 malaikat yang mengikat kaki dan tangannya jin Ibrit tadi. Dipanggil sama Raja Sulaiman. Wahai Ibrit, kenapa kau biarkan orang itu mengambil? Padahal perjanjiannya kau potong kaki dan tangannya. Bagaimana Raja Sulaiman saya akan mengambil? Sedangkan datang kedua malaikat yang mengikat tangan dan kaki saya. Gara-garanya mereka datang ke sini sedekah sepotong roti. Itulah tafsir daripada as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sesiapa yang rajin sedekah, bala akan
pukul rusa tongkat ke lautan, sepotong lautan menjadi jalan raya. Tongkatnya Nabi Musa, tongkat kita. Balik dari Jumat itu yang masyhur muslimin pakai tongkat itu kan ahli sunnah wal jamaah. Kalau bukan ahli sunnah wal jamaah katanya ya bid'ah, betul tidak? Wong ya sekarang Jumat sekarang ada yang membid'ahkan kok. Dalilnya apa? Memang ada hadis malam Jumat yang diperintahkan dibacakan bukan Yasin, tapi Yasin juga ada perintahnya. Man qara'a Yasin fi yaumil Jumat maulatihi kana ghafara. Sesiapa yang baca Yasin di hari Jumat atau malam Jumatnya, maka pagi mereka akan diampuni dosanya. Apabila dihadiahkan dengan ahli kubur, maka akan dihentikan siksa. Catatannya apa? Yang masuk ke dalam perutnya makanan yang halal, tidak kemasukan makanan yang haram. Sebab bahaya kalau orang sudah kemasukan makanan yang haram, jadi darah dari daging, darah dagingnya haram, maka doanya tertolak, ibadahnya tidak diterima. Akhirnya orang itu cenderung melakukan dosa berat untuk ibadah. Ibrahim bin Adham itu tinggal di Palestina. Ketika menunaikan ibadah haji mau pulang, dia beli kurma 5 kilo. Tiba-tiba kurma 5 kilo itu ada yang jatuh satu. Begitu ditimbang, yang satu tadi langsung dimasukkan aja ke kantongnya, nggak ditimbang. Begitu pulang 5 kilo itu ternyata hukum jadi haram semua. Ketika dimakan oleh Ibrahim bin Adham, yang tadinya malam itu mulai jam 8 sampai subuh, sholat malam beratnya luar biasa. Jadi salah satu tanda di antaranya orang malas ibadah itu kemasukannya haram. Kita ini kalau jam 1, jam 2 itu bangun malam, sholat malam berat apa enteng? Enteng apa berat? Nah kalau itu nggak usah nanya sama orang lain, apa yang masuk ke perut saya? Harus begitu, introspeksi. Ayatnya apa? Karena Ibrahim bin Adham adalah walinya Allah, kekasihnya Allah, dapat peringatan dari Allah. Ibrahim, yang menyebabkan kau berat beribadah, doamu tertolak karena sudah masuk ke perut makan yang haram. Ingat, masya Allah, bener. Kemarin pada waktu saya menunaikan ibadah haji beli kurma, ambil satu kurma yang saya masukkan belum ditimbang. Pagi hari dia balik lagi dari Palestina ke Mekah, perjalanannya berapa? 1.300 km. Menjumpai orang yang jual kurma gara-gara satu kurmanya belum kebeli, dimasukkan ke kantong yang sudah ditimbang. Ketimbang satu kurma, tidak 1 kilo, tidak, satu kurma. Kemudian setelah 1 minggu perjalanan sampai di Makkah, jumpai orang yang jualan tadi. Yang tadinya yang jualan sudah tua, kok ini anak muda. Ibrahim tanya, anak muda yang jualan kemarin kan orang tua, sekarang kok anak muda? Betul, Syekh. Jadi orang Arab itu kalau panggil Syekh, orang tua itu bisa dikatakan guru atau Syekh itu memang orang yang sudah dituakan. Bapak saya sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Jadi begitu transaksi telah selesai dengan Ibrahim bin Adham, beliau meninggal. Akhirnya apa? Ibrahim bin Adham ngomong, kemarin saya ambil satu kurma yang saya kumpulkan dengan 5 kilo yang sudah saya beli. Ternyata satu kurma itu belum saya minta halalnya. Itu menyebabkan saya berat beribadah, doa saya tidak diterima oleh Allah. Lalu maksud saya bagaimana? Berkenankah kiranya engkau menghalalkan? Kata anak muda tadi, wahai saya, ketimbang satu kurma saya menghalalkan. Cuma persoalannya saudara saya ini semuanya 12 sama saya. Artinya saya punya saudara 11. Saya menghalalkan, tapi bagaimana saudara saya yang 11 saya tidak tahu. Masa itu belum ada komunikasi seperti sekarang, bayangkan. Nah saudara saya 11 ini yang hidup di Mekah cuma saya, dan semuanya ini ahli waris. Ada yang di Amfa, ada yang di Taif. Kalau di Jakarta saudara saya
kita masih melewati waktu mustahil. Hidup kita di zaman azali masuk ke alam rahim. Setelah alam rahim kita ini sudah dunia ini masih jauh. Dari alam dunia kita akan masuki alam yang berikutnya namanya alam barzah. Dari barzah nanti bangkit alam kebangkitan. Berapa tahun lamanya Allah ada. Dari alam barzah manusia ke alam kebangkitan menuju ke hisab. Ke hisab kemudian menuju mizan timbangan amal yang terakhir nanti akan melewati jembatan yang disebut Shiratal Mustaqim, yang jalan ke kanan menuju surga, yang jalan ke kiri menuju ke neraka. Mudah-mudahan kita semua melewati jalan yang kanan. Alhamdulillah. Allahumma. Karena Nabi Adam itu kan asalnya tempatnya di surga, akan kembali lagi kalau kita anaknya Nabi Adam kembali tempatnya ke surga. Maka Nabi Adam ketika di surga semuanya sudah dituruti kemauannya oleh Allah tanpa susah payah, diturunkan ke dunia Nabi Adam susah payah. Contoh sekarang, kalau ada ayam bertelur kemudian menetas dari cakaknya, itu ayam dibedok apa enggak? Enggak. Terus tidurnya pakai banyak apa enggak? Pakai kasur apa enggak? Ayam begitu lepas langsung lari aja, betul ya? Enggak memerlukan selimut. Kenapa? Karena Nabi Adam alamnya surga, nikmat. Maka kita lahir ke dunia adaptasi dulu, betul enggak? Ada lahiran tsunami? Enggak ada. Lahir, mandi, dimandikan, dibedok, betul enggak? 6 bulan anak udah mulai merangkak, 8 bulan anak udah mulai rambakan, betul enggak? Nah 1 tahun ada yang sudah jalan, ada yang 4 tahun baru bisa jalan, adaptasi. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat kita. Kita ini dalam perjalanan akan menuju ke barzah. Maka kata ulama apa? Ad-dunya jasrun tamurha wa la taqruha. Dunia ini ibaratnya jembatan. Kamu itu jembatan, jangan kamu bangun di atas jembatan. Lewati saja supaya sampai tujuannya. Orang dari Madura menuju ke Surabaya atau sebaliknya dari Surabaya ke Madura lewat jembatan apa itu? Kita dipermudah oleh Allah. Berkah dalam hidup, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang ahli ilmu, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sewaktu-waktu kita meninggal dunia, setiap saat diziarahi sama anak-anak kita. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi karami sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anzilhu nur rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan ala jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahum darajat